Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan judul Pengaruh media sosial terhadap penerapan komunikasi antar budaya. Oke, di sini kita akan kedatangan dua narasumber nih guys. Ada siapa aja sih, Mak? Yang pertama yaitu ada Elwina Maspupa Rizky dari suku adat Mandailing, dan juga ada Desti Puspitasari dari suku budaya Sunda. Nah, kita pengen mengulik nih guys dari dua suku budaya tersebut. dan semuanya akan kami kupas tuntas di pertemuan Zoom nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elwina Maspupa Rizky dari kampus UINSU Sumatera Utara. Nama saya Desi Puspitasari dari kampus Universitas Negeri Jakarta. Oke, kayaknya bisa dijelasin nggak kalian ini budayanya apa sih? Berasal dari budaya mana sih masing-masing? Oke, budaya yang ada di Sumatera Utara itu ada banyak. Di sini dijelasin musik, tarian, kerajinan, sama suku-sukunya. Kalau dari musik, biasa yang dimainkan cenderung tergantung dengan acara adatnya atau upacara apa yang diadakan, tetapi lebih cenderung dengan gendrengan atau alat musik yang terbuat dari kulit hewan, seperti etnis pesisir. Terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan skambing. Terus kalau tarian daerahnya, tari adat itu dari tari sakral, biasanya ditarikan oleh dayu datu yang bisa kita sebut itu kayak seniornya atau petua-petuanya, seperti tari tongkat datu yang tari tongkat yang dinamakan itu tongkat tunggal Panaluan. Terus ada namanya tari profan, biasanya itu tari pergaulan muda-mudi yang biasa kita sebut itu contohnya kayak seperti tari tortor. Itu biasa dilakukan pada saat acara gembira kayak pernikahan. Terus kalau kerajinannya itu ada ulos, digunakan pada saat upacara perkawinan, kematian, dan upacara lainnya, terbuat dari kapas atau rami. Terus kalau suku-sukunya yang asli dari Sumatera Utara itu ada suku Melayu, suku Batak, suku Nias, suku Aceh, dan suku Mandailing. Itu aja. Oke, tadi kan kalau nggak salah ada beberapa tari-tari ya. Itu tari apa tuh tadi selain tari tortor? Tari tortor sama tari tongkat datu. Nah, itu biasanya bisa ditemuin di mana sih selain di pernikahan? Oh, kalau tari dayu datu sama kayak tongkat datu itu dia diselenggarakan pada saat kayak upacara adat sih, pendatang atau ada tanggal-tanggal tertentu yang ada di daerah mereka. Kalau tortor itu lebih ke acara gembira kayak pernikahan. Gitu. Oh, gitu. Jadi beda ya ininya ya. Oke, sekarang gue mau nanya nih sama Desti nih. Asal budaya kamu tuh dari mana sih? Gue sendiri asalnya dari Sunda. Sunda tuh budaya yang tinggal di wilayah Jawa bagian barat. Terus sukunya itu merupakan peradaban di Nusantara, kayak dimulai dari berdirinya kerajaan tertua di Indonesia sampai Sumedang Larang. Terus habis itu kata Sunda sendiri itu artinya bagus, baik, putih, bersih, cemerlang. Terus pokoknya segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Terus orang Sunda diyakini memiliki etos atau watak kesundaan sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Terus watak atau karakter orang Sunda itu sehat, baik, terus abis itu benar, terampil, sama pintar. Kalau dalam bahasa Sundanya itu ada cager, bager, benar, sama singar, dan pintar. Kayak gitu. Ini dari budaya Sunda sendiri ada tari-tarian atau gimana nggak sih, Des? Ada kok, ada. Oh, ada. Contohnya tuh kayak tari wayang, terus abis itu tari topeng, sama tari jaipong kayak gitu. Untuk khususnya buat Kawina, itu kira-kira lebih dominan ke adat mana? Kalau Kawina sendiri ya? Kalau aku sendiri dari adat Mandailing.
Kira-kira kalau nerapin budayanya di media sosial itu gimana sih? Kalau cara nerapinnya itu kayak seperti yang kita tahu, media sosial itu kan merupakan sarana yang efektif untuk sekarang ini memperkenalkan budaya-budaya Nusantara. Eh, untuk mengenalkan budaya tersebut itu dibutuhkan kayak kreativitas, terus kemasan informasi yang menarik biar menarik orang-orang yang di luar sana untuk mencari tahu, tapi tetap mendepankan unsur budaya tradisional yang dengan cara mampu memperkenalkan citra dan pandangan kaum milenial terhadap budaya tersebut. Kayak sebagai contoh itu di Medan ada namanya Istana Maimun, itu sejarahnya itu dari adat Melayu, suku Melayu itu kita cara mempromosikannya tempat tersebut tempat pariwisata yang memberikan edukasi seperti sejarah Melayu atau pakaian-pakaian Melayu yang ada di Istana Maimun. Kalau untuk Desti sendiri, kira-kira untuk adat Sunda itu gimana cara biar nerapin di media sosial? Ya, zaman sekarang kan udah zaman yang bukan lagi harus melestarikan budaya daerah lewat acara-acara besar ya. Terus kayak contoh lewat media sosial tuh bisa menggunakan bahasa daerah Sunda, terus abis itu kayak menjaga budayanya, terus kayak diskusi secara sesama orang Sunda lewat media sosial, terus bisa kayak kita ngepost nih di Instagram atau di YouTube tentang tarian budaya Sunda kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan di adat Sunda itu khususnya untuk tarian di acara bahagia seperti pernikahan itu lebih ke tarian apa sih? Biasanya sih kalau misalkan ada acara adat kayak contohnya pernikahan gitu ya, itu tuh biasanya dia kalau nggak tari topeng ya tari jaipong kayak gitu. Oke, kan kalian berdua berpendapat kalau media sosial ini kan sangat efektif ya buat ngasih tahu masyarakat nih gimana sih budaya kalian. Nah, dampak negatifnya tuh apa sih dari adanya media sosial ini bagi era milenial sekarang? Mungkin informasi yang kita tuai di media sosial tuh kadang suka diakuin sama negara lain bahwa itu tuh kebudayaannya dia, padahal tuh itu milik Indonesia gitu kan. Kayak waktu itu ada beberapa kasus pernah yang dibahas sama pemerintah juga tentang budaya kita diakuin sama budaya orang luar. Kalau dari aku, sosial media itu kan suatu hal yang lumrah yang diketahui setiap orang, yang gampang diketahui. Kalau pada saat ini tuh kalau ditanya sosial media itu ada dampak atau tidak, pasti ada. Karena pada zaman modern saat ini, di mana eranya itu era digital atau era internet ya, semua orang itu bebas untuk mengakses atau mencari tahu apapun yang ada di sosial media, dan mereka akan mendapatkan informasi dengan cara apapun, dalam bentuk apapun, budaya lain itu yang berbeda-beda untuk dapat membaurkan budaya mereka untuk tetap tidak menghilangkan budaya mereka sendiri atau budaya asli mereka sendiri. Kira-kira apa sih yang paling menguntungkan dengan adanya media sosial ini bagi budaya kalian masing-masing? Kalau dari aku, yang menguntungkan dari media itu terhadap orang lain itu mereka dapat pembelajaran bagi mereka sendiri tentang budaya-budaya luar, sehingga mereka dapat mengenalkan dan mempelajari budaya mereka dan budaya orang lain dari daerah Sumatera Utara sih. Kalau untuk Desti sendiri? Dengan adanya media sosial mungkin kita dapat belajar kayak hal-hal baru, hal-hal yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Terus abis itu kan apalagi budaya Sunda
banyak orang yang belum tahu gitu kan kalau Sunda tuh bukan cuman Sunda. Sunda kan bahasa Sunda tuh ada dua, ada kayak Sunda kasar, Sunda halus. Tuh kadang orang-orang tuh masih suka terbolak-balik gitu dengan bahasa-bahasa yang kayak gitu. Jadi dengan ada media sosial mungkin kita bisa memperkenalkannya lagi dengan apa ini loh bedanya bahasa yang kasar, Sunda kasar sama Sunda halus kayak gitu. Oke, gue mau nanya nih sama Wina. Ini budaya Mandailing ini bagian dari budaya Batak atau beda? Oh, kalau Mandailing sendiri itu sebenarnya bagian dari Batak, tapi daerah mereka itu gimana ya? Di daerah Mandailing itu ada berbagai macam suku Batak, tapi berbeda-beda sukunya gitu. Ada suku Batak Toba, ada Nias itu termasuk Batak, terus Mandailing itu Batak gitu. Kalau terdengar orang biasanya itu kan Batak itu yang non Muslim atau apa, tapi ini Batak itu banyak terbagi sih, termasuk dengan Batak kalau ditanya. Gitu. Jadi, tapi kan banyak nih orang kayak memiliki statement kayak, kalau orang Batak tuh kan apa ya, ngomongnya tuh kayak apa ya, kayak orang emosi. Nah, itu gimana sih? Itu benar apa enggak? Kalau ditanya benar apa enggak sih, tergantung orang ya. Karena mungkin mereka berbicara itu sebenarnya bukan dengan cara memang benar-benar marah, cuman intonasi dan penekanan suara mereka aja yang terlalu keras, kadang kayak ditekan atau cara merespon orang itu terlalu bersemangat. Kalau dibilang tuh kayak ekspresif gitu. Jadi nggak ada apa ya, mungkin susah kali ya ngebedain kalau misalnya orang Batak lagi emosi atau enggaknya tuh kayak susah ya. Iya. Oke nih, gue pengen nanya nih Mbak Desti nih. Ini bedanya Sunda kasar sama Sunda halus tuh apa sih? Apakah bahasanya doang atau gimana? Secara adat istiadatnya sama, cuman beda di bahasanya doang kayak gitu. Oh, jadi penduduknya pun masih sama kali ya wilayahnya? Masih sama. Kira-kira nih, kalian setuju nggak sih kalau statement media sosial ini memudahkan orang-orang yang ingin belajar dan mendalami budaya kalian tuh jadi lebih mudah gitu? Mungkin untuk Desti, boleh? Silakan menjawab terlebih dahulu. Setuju banget malah karena kan zaman sekarang kan kita kan terpatoknya dengan ada budaya apa luar kan masuk ke kita, jadi tuh orang kebanyakan lupa sama budayanya sendiri gitu kan. Jadi mungkin dengan adanya media sosial kita jadi lebih ingat lagi sama budaya kita gitu. Kalau untuk aku seperti yang tadi aku bilang bahwa sebenarnya dampak sosial media itu bagi budaya itu ada. Jadi kayak setuju gitu tentang apa yang ada dari media sosial, terus statement yang media sosial dapat memudahkan orang untuk mendalami tentang budaya-budaya lain karena sosial membuat individu satu dengan individu yang lain, terus budaya yang lain yang satu dengan budaya yang lain itu bisa dibilang itu hampir tidak ada jaraknya. Jadi kalau dibilang secara gamblang orang bisa mempelajari dan memahami bagaimana budaya yang ada di luar daerah mereka, itu mereka sangat mudah gitu, sangat bisa melihat bagaimana kebiasaan yang ada dari budaya yang lain, terus kayak kebiasaan mereka itu bisa kayak jadi perbandingan, terus terjadi tuh mereka dapat mempelajari apa yang dapat dicontoh, terus apa yang kayak tadi bahasa Medan tuh biasa kan ngomong orang Medan kayak dibilang kasar. Jadi dengan adanya media sosial kita bisa mencari tahu bahwa apa benar nih orang Medan ngomong tuh kayak kasar, padahal itu enggak. Jadi kita lebih gampang mencari tahu yang enggak dengan omongan orang atau dengan kita cara melihat aja sih, dapat kita pelajari gitu. Budaya Sunda sama budaya Jawa kan kayaknya tuh sering banget dikait-kaitin ya.
karena mungkin karakter-karakter orangnya tuh sama, ya ramah tamah gitu kan, halus gitu kan. Ini bener nggak sih, lu setuju nggak sih sama persamaan ini dua budaya? Sebenarnya kalau misalkan dibandingin kayak gitu setuju, karena emang orangnya pun wataknya hampir sama, cuman beda di bahasanya doang. Terus apalagi kan Jawa Barat sama Jawa Tengah itu kan kadang suka berbatasan, jadi ada itu tuh biasanya tuh orang Sundanya ngomongnya Sunda kasar kalau udah berbatasan kayak gitu. Terus juga ya mungkin itu doang sih, beda di bahasa doang, sama kayak tarian, kayak adat istiadatnya mungkin itu beda. Kira-kira kan dari adat masing-masing itu kan ada yang namanya upacara adat. Kita kadang suka ambigu nih kalau cuma sekedar baca tentang di web atau di berita-berita online gitu. Jadi mungkin lebih ke salah paham dalam cara nerapinnya ya. Kira-kira kalau menurut kalian, kalau cuma sekadar belajar lewat media sosial aja nih tanpa tahu uh, tanpa tahu kayak belajar langsung dengan gerakannya dan segala macam itu, menurut kalian lebih efektif nggak sih? Mungkin boleh dijawab untuk Awina dulu. Kalau di Sumatera Utara sendiri, yang upacara itu kan kayak bisa dibilang tuh intimate ya. Jadi nggak semua orang bisa melihat. Tapi di berbagai daerah yang ada di Sumatera Utara itu ada beberapa yang menunjukkan, contohnya itu kayak di Danau Toba itu ada namanya salah satu daerah, aku juga lupa namanya, tapi mereka membolehkan upacara mereka kayak upacara kematian, atau mereka memperlihat ada salah satu petua mereka yang meninggal atau mati, cara mereka melakukannya itu ditunjukkan biar apa, agar warga atau masyarakat luar tidak berargumen berbeda-beda itu. Jadi mereka bisa mempelajari bagaimana yang sebenarnya terjadi, atau ada yang bilang cuman dibakar doang, terus kayak disebar abunya atau gimana, atau dialirkan ke sungai atau ke danau yang mengalir. Ternyata beda. Yang aku lihat itu cara mereka upacara itu harus ada satu-satu bagian tubuh yang dibakar satu-satu sih, bukan keseluruhan gitu. Jadi itu ada untungnya. Kalau dibilang cuman baca doang sih kayaknya kurang efektif ya, karena bisa menimbulkan kayak pemikiran yang berbeda-beda. Jadi lebih baik sih mempelajarinya langsung sih, karena ada beberapa daerah yang boleh memperlihatkannya. Itu sih. Kalau untuk Desti sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau dibilang efektif atau enggak, mungkin ada beberapa upacara yang ya benar ya, yang efektif untuk disiarkan secara publis gitu kan. Ada juga yang enggak, yang benar-benar ya udah ini upacara kita doang gitu kan. Ya contohnya kayak upacara adat Serentahun tuh jarang orang pernah tahu atau pernah lihat upacara adat kayak gitu. Terus juga kan ada upacara tingkeban, itu upacara yang kalau orang 7 bulanan mukul pakai kelapa dibelah kayak gitu, itu orang pasti udah banyak yang tahu. Terus upacara adat pesta laut itu juga orang udah sering lihat. Terus upacara sepitan atau sunatan kayak gitu, orang sih kebanyakan udah sering lihat upacara-upacara kayak gitu, tapi mungkin nggak tahu untuk cara nerapin yang bener tuh ya kayak gimana. Kira-kira nih yang bikin kita tertarik untuk mungkin untuk langsung datang ke tempat, kayak misalkan kita ke Medan atau Desti ke tempat Desti di daerah Sunda itu, yang bikin kita harus ke sana dan nyoba sesuatu yang unik dari budaya kalian tuh apa?
Mungkin boleh Desti dulu. Kalau misalkan yang bikin tertarik itu mungkin upacara adatnya dari kayak upacara adat pernikahannya mungkin kali ya. Jadi kan ada orang Sunda tapi jarang pakai upacara adat itu di pernikahan kayak gitu kan. Jadi jarang orang tahu, oh iya nih adat Sunda loh kalau pernikahan kayak gini. Awalnya tuh diawalin sama kayak ada seorang kakek-kakek kayak baca pantun untuk atau doa untuk mempelai sampai pelaminan kayak gitu. Kalau untuk Kawina sendiri, Kalau di daerah Medan sendiri sih di pernikahan itu juga ada ya, kayak ada aja. Kalau khususnya dari Mandailing tuh ada namanya upa-upa. Sama kayak tadi mungkin cuman beda namanya ada aja, terus sama kayak pembacaannya atau ada beberapa pembacaan. Terus kalau yang harus dicoba itu yang di daerah Medan itu yang tadi aku bilang di Danau Toba itu upacara yang tadi aku bilang itu emang diharuskan untuk dilihat sih, karena kita awal datang di Danau Toba kan nyebrang, terus kita harus melewati itu pertama kali turun langsung kita harus memang dilihat, karena memang orang Medan ini harus lihat bagaimana itu aslinya acara adat atau upacara adat yang benar-benar itu dilakukan itu bisa dibilang tuh hampir setiap hari, karena kan nggak hampir setiap hari orang ada meninggal kan atau mati. Jadi yang diharuskan dilihat pada saat di Medan tuh yaitu ke Danau Toba, karena itu kan salah satu tempat pariwisata yang ada di Medan yang terkenal kan. Itu aja sih. Paling makanannya itu juga. apa tuh yang menarik dari makanannya di Medan? Kalau di Medan tuh paling khas tuh durian, terus kayak makanan mie atau apa ya? Ada namanya mie rebus, terus mie Aceh karena daerah Medan kan dekat dengan Aceh itu sih. Banyak lagi tapi lupa, itu aja kayaknya. Kalau untuk Desti sendiri nih, makanan yang paling unik dari Sunda tuh apa? Makanan khas Sunda itu ada kayak nasi liwet, terus abis itu nasi tutuk oncom, terus doklang. Kan ada tuh banyak orang yang udah jual di sini. Terus habis itu lotek, karedok juga gitu. Ini kan sekarang eranya milenial nih, kan banyak banget remaja-remaja muda nih yang malah sukanya ke budaya barat. Ini gimana sih biar kita tuh bisa ngebalance budaya barat juga bisa masuk, budaya kita juga kita nggak terlupakan gitu. Menurut kalian tuh gimana sih? Boleh dari Wina dulu mungkin. Kalau dari aku sih, contohnya kan zaman sekarang tuh lebih sering kayak joget-joget atau kayak di TikTok tuh kan dance-dance yang ke Arab-Arapan, ke Barat-Baratan. Kalau di Medan tuh ada salah satu kampus atau universitas yang mengedepankan fakultas tari atau seni dan tari itu kan. Karena daerah Medan tuh bisa dibilang tari daerah itu masih sangat kental ya, karena di setiap pernikahan itu harus ada tarinya, karena di setiap pernikahan itu ada beberapa suku, jadi di setiap suku itu ada juga beberapa tarian, jadi bisa dibilang sangat banyak tari daerah yang ada di daerah Medan. Jadi mungkin kalau ngebalance-nya tarian modern ke tarian daerah atau tarian daerah dicampur oleh tari modern tuh bisa banget, malah sudah sering terjadi di Medan. Itu aja sih, pasti nggak akan terlupakan kalau kayak gitu caranya. Oke, kalau pendapat Desti sendiri gimana nih? Ya paling kita kayak melestarikan budaya sendiri, contohnya kayak mau belajar budaya kita sendiri, terus habis itu melihatkan pada banyak orang pertunjukan atau pentas budaya daerah kita, terus habis itu tidak menganggap budaya lain itu rendah dibandingkan budaya sendiri, terus juga menghindari sikap yang
fanatiknisme tentang budaya luar gitu kan, karena tetap gimana pun kita harus cinta sama produk Indonesia intinya. Oke, terlalu ada pesan dan kesan gak nih buat remaja-remaja sekarang biar harus tetap ingat sama budaya di Indonesia ini yang beragam banget. Gimana nih pesan dan kesannya dari kalian berdua apa nih buat penutup? Kalau dari aku sih, mungkin ada beberapa anak milenial sekarang malu dengan menunjukkan kayak, nih kita nih orang Medan, atau kita nih orang Sunda, kita nih orang Jawa, kita nih orang Betawi. Menurut aku sih nggak usah malu ya, karena di setiap suku itu pasti ada keunikan dan kespesialan dari masing-masing. Jadi kalau dibilang malu atau tidak sih, ya nggak harus sih, sama sekali jangan, karena itu yang ada spesialnya dari suku kita dan daerah kita, apalagi negara kita yang berbagai suku banyak. Jadi kalau dibilang jangan ditinggalkan, jangan, bisa kita balancein kayak tadi caranya, kita dengan bahasa sehari-hari, atau kita gabungin tarian, atau cara kita merespon orang kayak bahasa demi dan kasar atau enggak, itu bisa bilang kita harus memahami satu sama lain sih, itu aja. Oke, kalau dari Desti sendiri gimana nih? Ya sebenarnya kan gimana ya, zaman sekarang tuh kebanyakan anak milenial itu kenalnya sama yang budaya luar karena mereka lebih kreatif cara masuknya ke Indonesia. Jadi banyak anak milenial sekarang yang berminat buat mendalami budaya itu, sedangkan budaya kita ditinggalkan gitu kan. Padahal budaya Indonesia sendiri aja berperan penting gitu dalam majunya bangsa Indonesia. Terus juga bisa, salah satu contohnya tuh bisa investasi yang mampu membangun negara di masa depan kayak gitu. Iya, ya, benar banget sih. Soalnya banyak banget nih kayak remaja-remaja lebih excited dengan budaya barat dibanding budaya sendiri. Nah, itu sih yang bahaya ya. Oke, bisa kita tutup atau ada tambahan lagi, Mak? Mungkin udah cukup segitu aja. Terima kasih buat Kak Wina dan juga Desti sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Stay healthy, stay safe, guys.